Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, selamat datang pada perbincangan kita pada hari ini. Tamu kita hari ini istimewa, yakni Bapak Taufik Dahlan. Pak Taufik, selamat datang. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengen sekali mendengar obrolan Pak Taufik, karena Pak Taufik ini dulu ngetop. Ngetop sekali pada waktu aku masih mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Masih kuliah di Jogja, ngetop sekali. Dulu Pak Taufik itu kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Betul. Nah, aku kuliah di IAIN Sunan Kalijogo mulai masuk itu tahun 70 ya. Tahun 70, kuliah mulai tahun 70, baru selesai itu tahun 78. Jadi lamunian baru selesai. Karena sibuk berorganisasi, banyak di akhir-akhir tahun 75 ke atas itu aku ada di Jakarta. Ya, alhamdulillah saya berterima kasih dengan almarhumah mertuaku. Ketika aku melamar calon istri, lamaran diterima, tapi belum bisa dilanjutkan pernikahan kalau sekolahnya, kuliahnya belum diselesaikan. Oh, luar biasa. Jadi syarat baru bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan walaupun lamaran diterima kalau sudah menyelesaikan sarjana IAIN Jogja. Alhamdulillah, ketika itu kawan aku yang mendamaikan aku ketika melamar, almarhum juga Bapak Alwi Muhammad, Ketua Pelajar Islam Indonesia wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Iya. Dia minta dan menyarankan aku, sudahlah istirahat dulu aktif di Jakarta, selesaikan segera ke Jogja. Ya, alhamdulillah. Dalam waktu 3 bulan skripsi selesai. Nah, alhamdulillah. Aku sampaikanlah kepada keluarga, kepada calon mertua bahwa ijazah S1 IAIN Jogja sudah aku selesaikan. Maka nikahlah aku pada tanggal 10 Desember tahun 1978. Ya, sesudah nikah kami balik ke Jakarta ya. Balik ke Jakarta masih belum satu rumah karena belum dapat tempat kos. Jadi ketika silaturahim dengan tokoh Dewan Dakwah Bapak Kiai Haji Agus Cik, sambil memperkenalkan nyonya istri, Pak Agus Cik bergurau. Dia tanya, "Nak Taufik, setelah nikah ini sekarang tinggal di mana? Apa masih tinggal di Menteng 58?" Ya, masih tinggal di Menteng 58 dan istri masih tinggal di Institut Ilmu Al-Quran Ciputat. Oh, kata Pak Agus Cik, sudah nikah tapi masih koresponden baik. Nah, Pak Agus Cik ini orang Palembang ya. Nah, ya, tidak lama kemudian kami dapatlah kontrakan di Ciputat juga tidak jauh dari kampus almarhumah istriku Fatimah, Institut Ilmu Al-Quran. Iya. Nah, itu ceritanya setelah menikah. Tapi sebelum menikah, aku ini memang sudah seumur-umur aku ini bergelut di dunia pendidikan. Jadi sebelum nikah itu, mulai tahun 75 itu aku sudah mengajar studi agama Islam di Institut Pertanian Bogor. Ya. Jadi dosen? Jadi, ya dosen. Dosen di Institut Pertanian Bogor sebagai asisten utama ya. Iya. Nah, kemudian setelah menikah, aku masih terus berlanjut mengajar di IPB Bogor, dan ketika itu
aku tidak begitu berminat untuk menjadi pegawai negeri. Karena beberapa kali tes, aku digugurkan ketika di screening di Bakin, tidak lolos. Ya. Karena punya pengalaman mantan ketua umum pelajar Islam Indonesia. Betul, bukan ketua umum, ketua satu. Ya. Ketua satu. Wakil ketua. Ya. Oh. Belum pernah jadi ketua umum, tapi kalau di Jogja, ketua umum daerah, ketua wilayah, ya, tapi di pengurus besar hanya wakil ketua umum. Ya. Iya. Dan karena itu nggak bisa diterima jadi pegawai negeri. Iya, barangkali itulah pertimbangannya, apa yang punya kuasa itu tidak cermat. Ya. Iya. Dia kira membahayakan, padahal justru menyumbang untuk bangsa dan negara. Tapi itu zaman lalu, Pak Taufik. Zaman lalu di mana trauma politik itu masih besar sekali. Itu beda dengan sekarang. Betul, betul, iya. Nah, terus? Jadi aku setelah mengajar, di samping mengajar di IPB Bogor, aku mengajar juga di mana-mana. Terutama tempat pengabdian utama aku, perguruan Islam Said Naum Tanah Abang. Oh, di Said ya, Naum. aku di sana di samping wakil kepala sekolah SMA, aku juga pembina pendidikan di perguruan Said Naum. Sempat berapa lama di situ, Pak Taufik? Mulai lama itu, mulai tahun mungkin 73-an mulai sampai tahun 79-an barangkali ya. Oh iya, cukup lama. 80 lebih, ya. Alhamdulillah ya, atas saran teman supaya jangan bosan, saya diminta ngelamar lagi di Kementerian Agama. Ya, alhamdulillah lolos. Oh, alhamdulillah. Kemudian atas apa namanya clearance ya, ada clearance dari Pak almarhum Bapak Profesor Anton Timur Jailani. Aku lolos. Ya. Iya. Pak Anton pada waktu itu menjadi apa? Dirjen apa? Dirjen Bin Baga yang pertama. Iya. Ya, Pak Timur Jailani meyakinkan Taufik Dahlan itu bukan orang yang berbahaya. Nah, dia bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Alhamdulillah, akhirnya aku diangkatlah menjadi guru agama Man 2 di komplek perguruan PGA dulu di Jakarta Selatan, itu namanya apa lupa aku ya itu. Nah, aku di sana secara resmi sebagai guru Man, tapi dalam prakteknya aku tidak pernah di Ciputat atau di Jakarta Selatan. Aku menjadi guru agama di Man 2, waktu itu masih semacam cabang ya di Cijantung. Di Cijantung aku sebagai guru Man. Ya, alhamdulillah. Aku masih merangkap mengajar di mana-mana, tapi kemudian aku diminta ya oleh kawan-kawan supaya jangan terlalu banyak merangkap mengajar, supaya fokus saja kepada sebagai pegawai negeri. Ya alhamdulillah, aku putuskan aku hanya menjadi guru di Man 2 Jakarta Timur Cijantung. Alhamdulillah. Dalam pengabdian itu aku diusulkan supaya ikut seleksi guru teladan untuk tingkat SMA DKI. Utusan dari Kanwil Departemen Agama Jakarta. Setelah diikuti, alhamdulillah aku termasuk terpilih sebagai guru teladan. Ya, sebagai guru teladan mendapat bonus naik pangkat 2 kali lipat ya, 2 jenjang. Alhamdulillah. Nah, itulah pengabdian, aku tunjukkan bahwa aku bisalah menjadi guru ya.
tidak membahayakan pemerintah, tidak membahayakan negara, ya. Bahkan bisa ikut seleksi guru teladan tingkat DKI. Jadi aktivitas ya, yang dilakukan oleh Pak Taufik pada waktu mahasiswa sebagai aktivis ormas keislaman, gitu kan ya, apapun tindakannya itu sesungguhnya mendukung pembangunan berdirinya negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira begitu ya Pak Taufik ya? Betul, betul ya. Nah, ketika aku diusulkan menjadi guru teladan tingkat nasional, ketika seleksi administratif, aku gugur karena belum mengikuti penataran P4. Jadi tidak ada sertifikat penataran P4. Ya. Akhirnya gugurlah, tidak bisa ikut seleksi tingkat nasional. Peristiwa ini mendorong aku untuk ikut penataran P4. Tidak tanggung-tanggung, penataran itu calon penatar. Ya. Di gedung BP7 ketika itu diketuai oleh Bapak Sarwo Edi Wibowo. Ya. Nah, alhamdulillah, ketika aku ikuti penataran P4, aku termasuk the best di antara 10 yang terbaik. Ya. Luar biasa. Nah, akhirnya aku juga menjadi penatar tingkat nasional, mengajar di menatar P4 di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Ya. Karena aku juga sebagai dosen Universitas Budi Luhur yang di Ciledug. Nah, yang mengutus aku itu adalah Universitas Budi Luhur Ciledug untuk mengikuti penatar P4 untuk perguruan tinggi. Nah, dengan sertifikat kelulusan itu aku diberi kesempatan berkeliling di beberapa perguruan tinggi untuk menjadi penatar P4. Alhamdulillah. Nah, jadi tidak ragu lagi lah sebagai warga negara Indonesia yang yang berpancasila, ya. Betul. Ya, perjalanan sebagai guru MAN terus berlanjut. Akhirnya pada tahun 2006, tahun 96, aku diangkat menjadi Kepala MAN 2 Jakarta. Belum berapa lama, baru 2 tahun aku diangkat Kepala MAN. Aku ditawari oleh Pak senior kita, Bapak Dr. Andes Mujahid AK, untuk ditarik ke lapangan banteng di Kementerian Agama Pusat. Iya. Ketika itu aku masih pikir-pikir karena aku masih senang menjadi kepala sekolah, kepala madrasah. Sedang banyak program yang aku rintis, ya, yang belum tercapai semuanya. Iya. Tapi yang namanya penguasa itu memang dia bisa membuat keputusan secepatnya. Nah, ketika aku raker kepala-kepala MAN se-DKI di Puncak, datang utusan membawa surat SK dari Kementerian Agama yang ketika itu ditandatangani oleh Dirjen, ya. Dirjennya Pak Profesor Husni Rahim sekarang, ya. Jadi surat panggilan itu bahwa besoknya aku diminta untuk dilantik menjadi seksi Madrasah Aliyah di perguruan Ditbinrua. Iya. Jadilah aku menjadi birokrat. Pejabat kecil, ya, birokrat di Kementerian Agama. Itulah sejarahnya tahun 96. Aku masih rangkap sebagai kepala sekolah. Aku minta supaya kalau bisa ditunda sampai pangkatku penuh menjadi 4B. Ya 3B waktu itu, 3B. Akhirnya di
perkenankan walaupun Pak Usni mendesak supaya cepat diselesaikan, jangan merangkap sebagai kepala mandua. Akhirnya aku mantapkan hanya di Kementerian Agama Lapangan Banteng saja, serah terima kepala mandua di Ciracas, Jakarta Timur. Nah, iya. Di sana. Nah, itulah pengalaman sekilas tentang pengabdianku di bidang sekolah atau madrasah di dunia pendidikan. Tapi aku alhamdulillah di Kementerian Agama Pusat juga aku disuruh menangani bidang-bidang pendidikan. Jadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Tidak sesuatu yang asing yang aku tangani di Ditbinrua Kementerian Agama. Pak Taufik, terima kasih. Ceritanya menarik sekali. Satu hal yang saya dapatkan dari pengalaman Pak Taufik itu, bahwa Pak Taufik itu sangat dinamis, sangat bersemangat. Hidup itu lurus. Apa sih sebetulnya yang menjadikan Pak Taufik hidup seperti itu? Sebab banyak kawan saya, mungkin termasuk diri saya sendiri, hidup itu belok-belok, ya, terombang-ambing, tidak jalan lurus. Kadang-kadang jadi lemes, tidak bersemangat hidup itu. Pak Taufik tidak begitu. Dari yang saya pernah dengar cerita, sebelum kenal sama Pak Taufik langsung, sampai dengan sekarang Pak Taufik itu selalu bersemangat dengan dinamika yang ada itu. Apa yang dimiliki oleh Pak Taufik yang bisa di-share, dibagikan kepada kawan-kawan lain dari pengalaman hidup Pak Taufik itu? Ya, tidak lepas dari perjalanan pendidikan. Ya. Aku merasa banyak sekali sumbangan di dalam pembentukan kepribadianku adalah di samping pendidikan orang tua di kampung halaman, ada pendidikan yang aku dapatkan di Yogyakarta. Pendidikan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Kemudian aku juga aktif berorganisasi, ya, yang aku sebut ini organisasi perjuangan, ya. Pelajar Islam Indonesia, mulai dari anggota, ketua ranting, ketua cabang, ketua kodia, sampai wilayah, sampai purus besar. Inilah yang menanamkan pandangan hidup, ya, yang menanamkan semangat hidup, ya, bahwa hidup ini adalah perjuangan, termasuk perjuangan membangun pribadi, membangun keluarga, ya. Iya. Nah, itu yang aku rasakan sumbangsi, ya. Lembaga pendidikan tempat aku belajar, pergaulan di organisasi, pergaulan di kota pelajar di Jogja, di kampus, itu banyak sekali mewarnai, ya, membentuk kepribadian. Di kampus kita juga aktif, ya, di senat mahasiswa, khususnya di organisasi mahasiswa. Aku juga sebentar masuk HMI, tapi lebih banyak di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya, sampai di ketua komisariat, ketua korkom, sampai di sekjen, wakil sekjen, IMM bersama kawan aku sekelas juga di Mu'allimin, Bapak Alfian Darmawan, ya. Iya, ya. aku kenal. Jadi aku merasa memang banyak pihak, ya, banyak sumbangsi dari berbagai pihak, ya, yang membuat aku memiliki, ya, punya semangat hidup lah, kalau boleh dikatakan semangat hidup, ya. Iya. Kemudian bisa bekerja, ya, mungkin sudah puas itu, tapi berkat pendidikan, ya, pergaulan, ya, teman-teman, ya, para tokoh-tokoh yang menjadi idola, ya, itu memberikan sumbangsi dalam membangun kepribadian. Menjadi hidup ini tidak sekedar untuk supaya sukses secara pribadi saja, ya, bisa selesai sekolah,
tetapi bagaimana, ya kalau boleh disebut bagaimana senantiasa di dalam perjuangan. Itu kira-kira Dektar yang mungkin bisa aku sampaikan ya. Pak Taufik, generasi muda yang sekarang ini, zaman now istilahnya itu kan ya, anak muda itu bersemangat hidupnya. Tapi semangatnya itu diukur dengan memperoleh uang, memperoleh prestasi dengan mengumpulkan kekayaan dengan sebanyak-banyaknya. Lalu punya motor, punya mobil, punya rumah. Kalau itu tidak diperoleh, maka lemes. Hidup itu menjadi tidak bersemangat. Itu memang tidak salah ya. Orang kepingin memang menikmati hidup ini dengan kelengkapan, baik di bidang akademik maupun pendukung-pendukung ya untuk kelengkapan hidup. Ya, memang itu sebenarnya tidak salah ya. Tapi kembali mungkin bagaimana pergaulan kita, bagaimana bacaan kita, ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih tidak sekedar berprestasi yang seperti Dektar gambarkan tadi ya. Memang perlu saya kira harta ya, dukungan-dukungan sarana itu penting, kendaraan penting ya. Tetapi itulah yang aku dapatkan ya, yang menginspirasi aku dalam pergaulan, bahwa itu semuanya sekedar alat saja ya, untuk mencapai bagaimana makna hidup sebagai Muslim terutama ya, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, itu yang ditanamkan melalui pendidikan yang aku menyelami atau mendapatkan pendidikan itu. Baik. Kalau begitu, apa nasihat Pak Taufik terhadap anak muda zaman sekarang agar dia tetap bersemangat, sebab tidak semua orang sukses mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan. Nah, jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan uang, lalu hidup kita seperti sia-sia. Apa kiatnya yang harus dilakukan oleh anak-anak muda itu, Pak Taufik? Nasihat itu sudah banyak ya disampaikan oleh para alim ulama, para tokoh ya. Saya ingat pesan dari Mang Endang Saifuddin ya, Mang Endang Saifuddin Ansari, bahwa hidup ini tidak sekedar mencapai prestasi, tidak sekedar memiliki harta yang banyak ya, tetapi hidup ini haruslah dimaknai tadi mencari ridha Allah. Hidup ini adalah perjuangan. Apalagi kalau aku ingat tokoh idolaku satu-satunya sampai saat ini, siapa dia? Buya Bapak Muhammad Nasir. Ya. Hidup ini perjuangan. Kalau berjuang, insya Allah akan menemukan banyak jalan-jalan dalam menempuh hidup dan kehidupan ini. Itu idola yang sampai sekarang belum ada tandingannya ya. Buya Bapak Muhammad Nasir. Tempat aku kalau sudah merasa perlu aku datangi, aku minta nasihat. Dan beliau terbuka kapan saja, baik di kantornya, di rumahnya, beliau siap menerima anak muda. Beliau paling senang dengan generasi muda kalau datang menemuinya. Nasihat itu banyak ya yang bisa kita ambil ya dari pesan-pesan tokoh, para pemimpin, ulama khususnya ya. Kalau anak muda itu tidak bisa ketemu dengan tokoh, tidak bisa mendengarkan ceramah dari kiai, ya, bagaimana lalu mengatasinya? Apakah cukup umpamanya dengan membaca di internet, atau perlu membaca buku, atau bagaimana? Saya kira memang
generasi muda sekarang lebih terbuka ya untuk menjadi orang yang hebat itu, untuk jadi orang yang berprestasi ya. Karena ada media-media internet, buku, tidak harus ke toko buku ya. Tetapi saya kira bergaul langsung, terjun ke masyarakat itu harus ditambah ya. Tidak cukup dengan buku, dengan internet, bacaan yang banyak, tapi pikiran kita, kepribadian kita dia akan terasah, akan teruji kalau hidup di dalam pergaulan bermasyarakat, bersosial, yang akan lebih bermakna, ya, akan lebih teruji, ya, dan akan lebih berkembang. Artinya kuncinya adalah bersilaturahmi, atau bahasa anak sekarang itu gaul dengan lingkungannya, masyarakat yang lebih luas. Iya betul, jadi orang gaul, ya betul, ya. Jadi orang gaul. Jadi silaturahim itu aku merasakan dalam hidup ini banyak sekali aku dibantu karena silaturahim. Karena banyak teman. Jadi tidak semata-mata aku peroleh karena aku sekolahnya di perguruan tinggi, ya. Tidak. Tapi banyak sekali aku mendapatkan sesuatu yang aku cita-citakan itu karena aku punya teman. Aku silaturahim. Baik dengan teman-teman sebaya maupun tokoh-tokoh ya. Yang kita rajin bersilaturahim. Luar biasa pengalaman Pak Taufik itu. Jadi benar-benar ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua lah gitu kan ya. Bagi saya, bagi adik-adik, bagi kawan-kawan, siapapun yang mendengar perbincangan ini. Pak Taufik, terima kasih sekali sudah mau berbagi. Satu lagi yang kepengen kita dapatkan, pengalaman Pak Taufik ketika menjadi guru, menjadi kepala sekolah, khusus bagaimana mengurusin anak-anak di sekolah. Nanti sesudah ini pembicaraan yang berikutnya. Untuk ini Pak Taufik terima kasih sekali sudah bersedia bersama-sama kita. Alhamdulillah, saya juga menyampaikan terima kasih Dek Tar atas obrolan ini ya. Walaupun belum sempat ke rumah, terasa kok dekat sekali sudah ya. Ngobrol langsung. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan sekalian, demikianlah perkenalan kita dengan Pak Taufik Dahlan, mahasiswa aktivis, tokoh muda pada saatnya, dan dia hidup dengan dinamika yang tidak pernah padam sampai hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh. Saksikan perbincangan kami berikutnya dengan Pak Taufik Dahlan dalam pembicaraan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.